Di tengah gurun pasir yang tenang di Iran, dua agen CIA yang bernama Tom Harris dan Oliver Alterman sedang dalam misi penyamaran. Mereka menyamar sebagai teknisi yang akan memasang jaringan internet dan telepon di tempat yang dicurigai sebagai lokasi fasilitas nuklir Iran. Saat itu, sekelompok tentara mengawasi mereka dengan cermat dan ketat. Tom meminta Oliver untuk memberinya alat pemotong. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian tentara yang mengawasinya, sehingga dia dapat memasang perangkat untuk menyabotase jaringan. Oliver mencoba mengulur waktu, sementara Tom memasang alat sabotase itu. Dan akhirnya Tom berhasil melakukan setting perangkat koneksi dari markas mereka di Virginia. Mereka akhirnya mampu mengakses seluruh struktur jaringan internet, kamera, dan citra satelit. Karena mereka menduga, ada fasilitas nuklir yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah dia selesai dengan pekerjaannya, Tom pun berniat pergi dari sana. Tapi tiba-tiba salah satu tentara yang berjaga mencurigainya. Dia ingin tahu apa yang sedang dikerjakan Tom. Dan Tom pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan tentara itu. Oliver mencoba menjelaskan bahwa mereka baru saja memperbaiki jaringan internet. Tapi tentara mengancam akan melakukan hal kejam, jika Tom tidak mau memberi tahunya. Oliver terus berusaha meyakinkan bahwa mereka disewa oleh pemerintah untuk memperbaiki jaringan. Dan ketika Tom hendak mengambil ponsel dari saku celananya, secara spontan semua tentara mengarahkan senjata mereka pada Tom dan Oliver. Tom kemudian menunjukkan kepada mereka siaran sepak bola langsung, untuk membuktikan bahwa mereka sekarang memiliki jaringan internet yang sangat cepat. Dan pada akhirnya mereka semua mempercayai mereka. Dalam perjalanan pulang, Tom memberitahu markasnya, bahwa drone telah siaga dari markas besar mereka, yang meretas sistem di fasilitas nuklir, dan berencana untuk menghancurkan area tersebut. Jika rencana mereka berjalan lancar, maka dalam waktu 10 jam fasilitas nuklir akan meledak. Selanjutnya kita bertemu dengan seorang jurnalis bernama Luna Kujai, yang sedang melakukan penelitian di sebuah perusahaan bernama Si Blackset. Saat dia melaporkan kabar tersebut, ponselnya pun berdering. Dan panggilan itu dari James, temannya yang bekerja di Pentagon. James membocorkan file rahasia emisi mata laut dan mengirimkannya ke Luna. Luna kemudian melaporkan informasi yang dia terima ke pimpinan perusahaan surat kabar yang bernama Hans. Dia berencana untuk menjadikan tajuk utama percakapan Luna dan Hans. Tapi ternyata mereka dicegat oleh Kolonel Fasad, yaitu seorang agen Iran. Di lain tempat, Tom menelepon Corinne, istrinya. Corinne memintanya untuk tidak menunda kepulangannya. Karena Tom harus menghadiri upacara kelulusan putrinya. Dan menandatangani surat cerai untuknya. Terungkap bahwa dia telah menemukan pasangan baru yang ternyata juga seorang wanita. Sementara itu di Bandara Internasional Herodes di Afghanistan, pria bernama Muhammad tampak gugup saat menjalani pemeriksaan sebelum memasuki negara tersebut. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Muhammad dijemput oleh mobil. Kemudian dia dipanggil oleh seseorang bernama Roman, yaitu seorang agen cheat. Roman adalah orang yang membantunya masuk Afghanistan. Dan dia juga yang mempekerjakannya sebagai penerjemah. Sementara itu, CIA mulai melakukan operasi untuk meledakkan fasilitas nuklir di Iran. Misi mereka berhasil, dan mereka akhirnya dapat menghancurkan fasilitas tersebut. Tom yang juga melihat ledakan merasa lega, setelah menyadari misinya telah berhasil. Dan itu berarti dia harus keluar dari negara itu secepat mungkin. Seorang jenderal Iran memeriksa ledakan dari helikopter. Dia pikir seluruh sabotase ini adalah pekerjaan Amerika atau Rusia, karena dia pikir hanya kedua negara itu yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kolonel Fazat kemudian memberitahunya, bahwa dia sedang mengawasi seorang jurnalis, yang telah menerima seluruh file operasi CIA di Timur Tengah. Setibanya di Bandara Dubai, Tom mendapat pesan dari Roman, yang memberitahukan bahwa penerbangannya tertunda selama beberapa jam. Kembali ke Luna, yang saat itu siap untuk kembali ke Berlin. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal mendatanginya. Mereka kemudian menangkapnya dan membawanya ke suatu tempat. Orang-orang itu adalah pasukan yang dikirim oleh Kolonel Fasad. Dia menangkapnya karena dia pikir dia tahu tentang operasi rahasia CIA di negaranya. Tom dan Roman mendiskusikan pekerjaan yang ditawarkan Roman kepadanya. Roman bersedia membayar Tom berapapun yang dia inginkan, jika dia bisa menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dalam waktu 3 hari. Namun Tom menolaknya, dengan mengatakan dia hanya bersedia menjalankan misi saat dia kembali dari Amerika. Ternyata HP Tom sudah disadap oleh Roman. Jadi Roman mengetahui semua hal tentang masalah Tom. Roman terus membujuk Tom,
Karena dia tahu Tom butuh uang untuk biaya sekolah putrinya. Dan pada akhirnya Tom menerima misi dari Roman itu. Untuk misi ini Tom akan menghancurkan semua fasilitas program nuklir Iran yang terletak di lapangan terbang rahasia Iran. Tom pun harus melintasi perbatasan di Afghanistan untuk menjalankan misinya. Tom akan dibantu oleh Muhammad sebagai penerjemahnya. Dan malam itu mereka berhasil memasuki Afghanistan. Di tempat lain, tidak hanya menculik Luna, Kolonel Fazat juga telah menculik Putri Luna. Hazard meminta dokumen yang dia terima. Dan dia juga menanyakan informasi tentang Siblix perusahaan yang dia teliti. Tom dan Mohammed sekarang telah tiba di rumah persembunyiannya. Muhammad bertanya kepada Tom, apa sebenarnya misinya? Namun Tom tidak menjawab pertanyaan itu. Roman juga tidak memberitahu Muhammad tentang misi yang akan dia lakukan dengan Tom. Karena dia hanya memerintahkannya untuk menjemputnya dan menjadi penerjemah Tom. Malam harinya Muhammad diam-diam keluar untuk menemui seorang wanita. Dari pertemuan ini kita mengetahui bahwa Muhammad adalah salah satu dari keturunan kelompok Taliban. Muhammad menerima pekerjaan dari Roman. Karena dia juga mencari saudara iparnya yang hilang di Herodes. Keesokan harinya, file rahasia dokumen yang dibocorkan oleh Luna dirilis ke media. Yang mengungkap identitas Tom dan Oliver sebagai agen CIA. Roman dengan cepat memberitahu Tom bahwa misi dan identitasnya di Afghanistan telah terungkap. Dan Oliver ternyata telah ditemukan dan dibunuh oleh agen Iran. Roman kemudian membatalkan misinya, dan mencoba membawa Tom keluar dari Afghanistan. File operasi CIA dengan cepat menyebar, yang membuat Tom menjadi sasaran tentara Taliban dan agen Iran. Intelijen Pakistan ISIS dan Al-Qaeda juga ingin menangkap Tom. Karena jika Tom tertangkap oleh salah satu dari mereka, dia akan dijual ke penawar tertinggi. Roman kemudian menyusun rencana untuk menyelamatkan Tom dan Muhammad. Sehingga mereka bisa keluar dari Afghanistan secepat mungkin. Dia akan dibantu oleh Chris, yaitu kepala unit operasi khusus CIA. Roman menjelaskan kepada atasannya, bahwa Tom harus menempuh jarak 400 mil dari tempatnya menuju Chanfar. Menurut Roman bukan jarak yang menjadi masalah. Masalah sebenarnya adalah di sepanjang perjalanan. Tom akan diburu oleh beberapa kelompok yang mengincarnya. Tom dengan cepat membuang semua berkas dan barang bukti. Dan dia kemudian meminta Muhammad untuk segera pergi. Di tempat lain, seorang pria bernama Nasir menghubungi Rasul. Dan memintanya untuk menyewa pasukan Taliban untuk mengejar Tom dan Muhammad. Tom dan Muhammad memulai pelarian mereka. Dan sebelum mereka mengetahuinya, agen Iran ternyata telah mengikuti mereka. Tom masuk ke dalam pasar untuk mengganti mobilnya. Tetapi sayangnya, agen Iran mengetahui apa yang dia lakukan. Setelah mengemudi beberapa saat, mobil Tom pun terhadang macet. Di belakang mereka ada Kolonel Fazat dan pasukannya yang telah siap siaga. Ternyata seorang agen intelijen dari Pakistan juga mulai mendekati mereka. Tom pun sengaja menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil itu menjadi marah dan menarik perhatian. Setelah menyadari bahwa banyak orang yang mengikutinya, Tom segera menambah kecepatan ketika dia melihat salah satu agen Iran datang ke arahnya. Agen Iran itu bergegas mengejar Tom. Sehingga Tom akhirnya menabrak agen Iran itu dengan mobilnya. Tom kemudian meledakkan mobil untuk memblokir agen Iran. Lalu mengambil jalan memutar untuk mengelabui agen yang mengejarnya. Tetapi dia tetap disergap oleh mobil agen Iran. Karena tidak ada pilihan lain. Tom menabrakkan mobilnya dan membuat mereka tersingkir. Setelah itu mereka pun kabur dari sana. Tapi perjalanan Tom dan Muhammad kembali tertunda. Itu karena ban mereka meledak. Muhammad yang tampak ketakutan bermaksud meninggalkan Tom. Tetapi akhirnya dia kembali lagi. Ketika dia mendengar Tom yang menembaki seseorang yang ternyata masih kecil. Tom lalu meminta Muhammad untuk menyuruh bocah itu keluar. Dan menjatuhkan benda yang dipegangnya. Lalu Tom mengambil benda yang dijatuhkan bocah itu. Yang ternyata itu adalah remote control. Untuk meledakkan bom yang tertanam di jalan di depan mobil mereka. Tom kemudian meminta Roman untuk meminta bantuan Ismail Lebroni. Yaitu panglima perang kelompok tali karet. Mereka akan meminjam helikopter untuk keluar dari negara itu. Sementara agen-agen yang masih mengejar mereka, diberitahu oleh anak laki-laki yang memegang remote, tentang kemana tujuan Tom pergi. Sementara itu, Tom dan Muhammad melewati padang pasir sampai mereka mencapai jalan utama. Malam itu di sepanjang perjalanan, mereka tidak menyalakan lampu mobil agar tidak terlihat oleh musuh. Tom hanya menggunakan night vision untuk melihat jalan. Tapi ternyata helikopter Kolonel Fazat mendekati mereka dan menembaki mobil mereka.
hingga menyebabkan mereka keluar dari jalan utama. Dan akibat peluru yang terus menembaki mobil mereka, hingga akhirnya mobil mereka pun mogok. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berlari. Sementara helikopter terus menembaki mereka berdua. Beberapa orang turun dari helikopter dan mengejar mereka. Untung saja Tom berhasil melumpuhkannya. Lalu kemudian dia menjadikan Muhammad umpan untuk memancing helikopter agar melihatnya. Dan ketika helikopter mulai mendekat dan akan menembak Muhammad, Tom melemparkan granat ke arah helikopter itu hingga menghancurkannya. Sementara itu, dari markas pusat Chris tidak dapat memantau Tom, karena dia kehilangan jejak mereka. Sementara Roman belum memberikan kabar terbarunya. Di sisi lain, Roman telah meminta bantuan teman-temannya, yaitu pasukan khusus Afghanistan untuk membantu Tom. Setelah Tom dan Muhammad berhasil menghabisi agen-agen Iran, mereka memutuskan untuk istirahat di tempat yang aman. Tom meminjamkan Muhammad jaketnya untuk dia sholat. Dan dia juga memberikan sebagian makanannya kepada Muhammad untuk berbuka puasa. Kemudian berbagi cerita tentang keluarga mereka masing-masing. Keesokan harinya, terlihat ada satu intelijen Iran tiba di lokasi kecelakaan. Sementara itu, Tom dan Muhammad kemudian dijemput oleh orang-orang Ismail. Saat itu Muhammad terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang dimintai bantuan Tom adalah Ismail Rabani, Panglima Perang Tali Karet. Kemudian kelompok itu membawa ke markas mereka. Setibanya di sana, Ismail memberitahu mereka bahwa helikopternya telah dipinjam oleh kelompok Taliban. Dan dia hanya bisa meminjamkan truknya kepada mereka. Mereka kemudian diundang untuk makan bersama oleh Ismail. Saat itu ada hal yang mengejutkan Tom. Muhammad mengatakan bahwa Ismail adalah pengkhianat, yaitu dalang yang menghancurkan Herodes tempat kelahirannya. Itu juga yang telah membunuh ribuan anak dan wanita termasuk putra Muhammad. Ismail kemudian memberikan senjatanya kepada Muhammad, dan menyuruhnya untuk menembaknya jika dia ingin membalas dendam. Tapi Muhammad yang telah memegang pistol memutuskan untuk tidak menembaknya. Muhammad kemudian meninggalkan mereka dengan rasa kecewa yang mendalam pada Tom. Karena dia telah berteman dengan orang yang telah membunuh putranya. Tom yang tidak mengetahuinya kemudian meminta maaf kepada Muhammad. Dia mengatakan akan menolak bantuan Ismail, jika itu yang diinginkan Muhammad. Tetapi pada akhirnya Muhammad bersedia mengambil truk Ismail. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Ismail mengkhianati mereka. Dia memanggil agen Pakistan, dan memberitahu tujuan Tom dan Muhammad. Nasir yang mendapat informasi dari atasannya kemudian memberi tahu Rasul, yaitu salah satu pemimpin dari kelompok Taliban untuk menangkap Tom dan Muhammad. Di sisi lain, Tom dan Muhammad yang tidak menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Ismail, telah disergap oleh pasukan Taliban. Mereka ditangkap dan kemudian dibawa ke markas Taliban. Dan Muhammad mendapat siksaan yang kejam. Tapi saat itu ada pasukan ISIS yang datang menyerang pasukan Rasul. Rasul kemudian menghubungi Nasir dan meminta dukungan udara. Karena pasukan ISIS telah menggunakan persenjataan berat. Tetapi Nasir menolak dan malah memerintahkan Rasul untuk menunggunya tiba. Rasul dan timnya akhirnya dihabisi oleh pasukan ISIS. Salah satu anggota ISIS memasuki ruangan tempat Tom ditahan. Dan ternyata itu adalah Roman. Dan pasukan khusus Afghanistan yang menyamar sebagai ISIS. Mereka dengan cepat membebaskan Tom dan mencari Muhammad yang ditahan di ruangan lain. Ketika mereka menemukan Muhammad, mereka segera menyelamatkannya dan membawanya keluar. Sementara itu Nasir yang baru saja tiba, menyadari bahwa bukan ISIS yang menyerang Rasul dan pasukannya, tetapi pasukan khusus Afghanistan. Dia juga melihat Roman dan Tom ketika mereka akan pergi. Dia kemudian menghubungi pasukan Taliban dan unit lain untuk mengejar mereka. Tom dan Roman menyadari mereka sedang diikuti. Baku tembak pun terjadi lagi. Tapi sialnya Roman tertembak, dan dia kemudian sengaja menjatuhkan diri. Dengan tujuan untuk memblokir mobil Nasir. Tetapi usahanya tetap sia-sia, karena dia malah ditembak mati oleh Nasir. Nasir kemudian mengejar Tom dengan sepeda motornya. Dan dia memerintahkan tim mortir menembaki mobil Tom dan Muhammad. Beberapa saat kemudian, beberapa rombongan dari berbagai pelosok berdatangan. Saat Tom hampir sampai di gerbang perbatasan, tembakan mortir terus menghujani Tom dan Muhammad. Hingga akhirnya salah satu tembakan berhasil mengenai mobil Tom. Saat itu juga, ada agen Iran berlari kencang menuju Tom dan ingin membunuhnya. Sehingga terjadi baku tembak yang sangat sengit antara mereka berdua. Tapi akhirnya dia berhasil dijatuhkan oleh Tom. Meskipun faktanya Tom juga terkena tembakan yang cukup parah. Pasukan Taliban dari segala arah mulai mendekat.
Tom maupun Muhammad mau tidak mau harus menyerah pada kondisi ini. Sementara itu di markas pusat CIA, Chris memerintahkan seorang pilot pesawat untuk melakukan pengeboman. Yaitu untuk membuka jalan bagi Tom dan Muhammad melarikan diri. Chris menyadari bahwa perintahnya melanggar otoritasnya. Tapi dia tidak peduli jika dia harus dipecat. Dia tidak mau jika orang-orang mati karena kesalahannya. Tom dan Muhammad sepertinya sudah menyerah karena pasukan Taliban semakin dekat. Tapi tiba-tiba mereka melihat sebuah pesawat terbang membombardir pasukan Taliban. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Dengan mobil yang berhasil mereka temukan. Lalu mereka pun akhirnya berhasil menerobos gerbang. Sehingga Tom dan Muhammad berhasil mencapai pesawat untuk keluar dari negara itu.